Oke, Shalom Bible Lovers, selamat malam. Bersyukur kepada Allah Tritunggal yang telah mengizinkan kita kembali untuk bertemu melalui pertemuan live streaming ini. Dan saya pada saat ini juga sudah bersama-sama dengan Pak Ray dari GKII Filipi Yogyakarta. Beliau juga adalah seorang akademisi, jadi kita akan berbincang melanjutkan pokok kita yang kemarin. Tetapi kali ini agak berbeda. Kalau kemarin kita fokus pada konsep keselamatan, pada malam ini kita akan bicara hal yang lebih praktis, tetapi tetap saja didasarkan kepada penggalian biblika yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, belakang saya sudah ada Pak Ray. Berikut ini saya akan tampilkan wajah beliau yang ganteng ya. Nah, ini Pak Ray. Selamat malam Pak. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam ya. Bersyukur kita boleh bertemu lagi pada malam ini sesuai dengan janji kita berdua pada hari kemarin. Bahwa hari ini kita akan tayang lagi. Dan untuk teman-teman yang di rumah, dimanapun Anda berada, besok kami berencana juga akan masih melanjutkan pokok pembicaraan ini. Karena memang kita akan bicara soal isu yang lagi santer ini agak panjang. Pak Ray bilang lebih baik kita tuntaskan. Supaya ketika orang ingin mencari referensi, lihat aja di video-video kita. Gitu ya. Jadi itu yang akan kita bicarakan hari ini ada di judul saudara. Nah ini ya saya tampilkan. Paulus kawin cerai, Yesus mungkin akan menikah. Jadi ada seorang tokoh yang beberapa waktu lalu dia Kristen dan kemudian dia bercerai. Setelah itu dia menikah dan sempat juga mengeluarkan statement-statement yang menunjukkan apa yang dia pahami selama ini berhubungan dengan pernikahan Kristen, konsep pernikahan Kristen. Sehingga dia pernah menggunakan ayat di dalam Matius 19 ayat 9 Pak ya, yang berkata kecuali karena zina boleh menceraikan. Jadi kita akan mulai dari pokok itu saudara, lalu kemudian kita akan bicara tentang apakah benar statement tokoh tersebut tentang Paulus itu kawin lalu cerai. Lalu kemudian kita akan lanjut dengan topik yang berikutnya yaitu masih tetap statement juga tokoh tersebut yaitu Yesus mungkin akan menikah. Nah, mungkin saudara berkata, kenapa harus membahas seorang tokoh? Tidak, bukan soal pribadi yang akan kita bahas, tetapi soal apa yang dia sampaikan ke depan publik. Karena itu akan mempengaruhi banyak orang dan yang akan dipengaruhi tentu adalah orang Kristen. Sehingga kita perlu membicarakannya sebagai pelayan-pelayan Kristus yang harus mempertanggungjawabkan pengajaran dan mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di dunia sebagai pelayan Tuhan, maka kami harus bicara tentang ini. Dan tentu saja kita tidak akan bicara pribadi, seperti yang Pak Ray bilang kemarin bahwa beliau adalah salah satu dari ribuan orang yang punya kehidupan yang sama dengan itu. Gitu ya. Jadi itu akan kita bahas dan malam ini sekali lagi saya perkenalkan Pak Pendeta Ray ya dari GKII Filipi, seorang gembala sidang, seorang penginjil, seorang pengajar. Jadi itulah profil alumni kita. Baik, saudara. Saya akan langsung berbincang dengan Pak Ray dan nanti di sesi di bagian akhir sesi kita akan saya akan memberi kesempatan kepada saudara untuk bertanya ya. Tetapi sebelumnya saya ingin beritahu bahwa ini bukan sesi debat. Jika saudara mau bertanya tentang mengklarifikasi apa yang saudara tidak pahami. Kalau untuk mendebat nanti kita buka di lain waktu. Jadi kita tidak punya waktu itu karena saya tahu pembicaraan kita mungkin akan panjang. Jadi estimasi waktu kita seperti kemarin yaitu 1 jam dan bisa molor sampai setengah jam. Jadi 1,5 jam. Gitu ya, bisa lewat sampai 1,5 jam. Jadi itu yang akan kita lakukan di sepanjang pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu,
pemeliharaanmu begitu nyata, sehingga kami berdua dan seluruh orang yang ada menyaksikan tayangan ini masih tetap ada diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dan tetap hidup di bawah kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin menyerahkan apa yang akan kami bicarakan, memohon Roh Kudus bekerja supaya apa yang kami katakan kata demi kata itu benar-benar ada dalam kuasa Tuhan, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Nama Tuhan dimuliakan, orang-orang diberkati, bahkan dibawa kepada keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Ini doa kami Bapa, kami berdua berserah hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke, Pak, saya akan langsung ke pertanyaan persoalan pertama tadi. Sebagian orang atau sekelompok orang, termasuk para teolog, ya, berkata bahwa Yesus mengizinkan seseorang bercerai. Begitu. Berdasarkan Matius 19 ayat 9 itu. Karena ada kata kecuali karena zina. Gitu. Sebenarnya apa maksud teks ini berdasarkan konteksnya dulu, Pak? Oke. Terima kasih banyak. Shalom. Jemaat Tuhan dan sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Doa saya kasih sayang Tuhan yang sempurna kekal berkelanjutan progres dalam hidup saudara. Supaya Amin. kita sama-sama bertumbuh optimal dan hidup dengan maksud Kristus, meninggalkan untuk sementara waktu kita di dunia ini. Menjadi misionaris Allah di marketplace kita masing-masing. Dan amin. duduknya kita di sini hari ini adalah bagian dari proses atau kerinduan kita berproses untuk optimal, supaya kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Dan kemudian pada fase berikutnya secara masif kita menjadi saksi bersama akan Kristus kepada dunia ini. Ya. Nah, untuk topik Amin, ini Pak. memang ini krusial ya. Ini krusial karena keluarga adalah atau pernikahan adalah institusi dasar untuk implementasi seluruh rencana Allah. Apa yang kita sebut sebagai amanat agung, baik spiritual maupun kultural, baru didelegasikan oleh Allah kepada manusia ketika manusia itu ada dalam institusi pernikahan. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Ya. Nah, waktu masih ada waktu baru Adam belum ada ya? Ya. Jadi di pasal 1 ayat 28 itu Hawa sudah berjuta ya, sudah diciptakan karena ayat 26-27 berkata Allah menciptakan dia laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Ya. Nah, persoalan yang muncul adalah ketika idealisme dari pernikahan itu tidak lagi menjadi keadaan atau natur dari bangun kebahagiaan yang kita inginkan dalam pernikahan. Nah, pertanyaan yang Peter sampaikan ini kan sebenarnya bukan baru dimunculkan oleh tokoh yang saya tidak akan sebut namanya karena saudara sudah tahu semua itu. Sebenarnya bukan muncul di situ, tetapi karena sifat ketokohan orang-orang tertentu, persoalan ini menjadi krusial karena biasanya kita mudah sekali mengkultuskan seseorang, kemudian menjadikan dia idola dan seterusnya, lalu apapun yang dia buat menjadi sebuah dalam tanda kutip hukum. Jadi menjadi presiden, teladan dari sebuah perbuatan berikutnya. Kalau dia bisa, apalagi maaf, dia seorang ya. Pak Bem, maaf, boleh ulang dari mulai ketokohannya karena tadi ada putus sedikit. Ya, apalagi kalau dia seorang tokoh, biasanya apa yang dia buat, apa yang dia tuturkan, biasanya itu menjadi satu presiden. Presiden itu adalah sebuah pola, ya, pola yang buruk untuk perilaku selanjutnya. Nah, misalnya seperti topik yang kita bicarakan. Ya. Hari ini kita bicara, ada yang berkata bahwa
Paulus mungkin dia pasti menikah. Saya mendengar ucapan ulang dalam video itu. Tadinya saya berpikir bahwa beliau mengungkapkan kata mungkin menikah, tetapi saya berkali-kali mendengarnya beliau sangat yakin bahwa Paulus pasti menikah. Gitu. Lalu dia pasti bercerai. Argumentasi perceraian yang saya sampaikan. Lalu dalam kalimat berikutnya bahkan dia berkata bahwa seandainya saja Kristus hidup sampai usia 40 tahun atau dia tidak keburu mati duluan, dia juga pasti menikah. Jadi saya selama ini saya hanya mendengar sepintas saja, apakah dia mungkin memakai kata mungkin saja akan menikah. Tapi saya dengar ulang, beliau juga berkata bahwa Yesus juga pasti menikah kalau dia sampai di usia 40. Nah, sebelum saya membahas itu Pak Peter, izinkan saya secara singkat menyampaikan apa itu pernikahan Kristen. Ya. Silakan Pak. Karena krusialitas dari pokok ini adalah karena konsep pernikahan Alkitabiah itu berhadapan dengan atau berada di dalam konsep pernikahan tradisional. Dengan tradisi-tradisi yang punya konsep dan nilai pernikahan. Ada juga konsep kontemporer ya, yang terjemahan dari berbagai macam tradisi yang ada, kemudian disesuaikan dengan kemajuan zaman. Dan ada juga konsep pernikahan berdasarkan hukum positif. Kalau di Indonesia itu Undang-Undang 1/1974. Implementasinya dalam PP 9/75. Nah, kemudian baru ada konsep pernikahan Kristen. Nah, kenapa itu harus penting? Karena kalau kita tidak misalnya mengetahui konsep Alkitab secara baik, maka akan terjadi pencampur adukan konsep tentang pernikahan. Lalu itu akan menjadi juga perilaku. Nah, seperti interpretasi beberapa saudara atau teman, ya, sahabat tokoh yang menjadi background atau latar belakang dari pembahasan ini, saya kira tidak lepas dari dinamika perkembangan konsep pernikahan dalam masyarakat. Kenapa boleh bercerai dan seterusnya, dan kenapa boleh menikah kembali dalam perceraian hidup dan seterusnya. Itu pasti juga dipengaruhi oleh tradisi-tradisi atau konsep pernikahan yang ada di sekitarnya. Nah, untuk pernikahan Kristen yang pertama saya akan sampaikan naturnya. Natur itu artinya hakikat dari pernikahan Kristen itu apa? Ada beberapa ciri. Yang pertama adalah itu harus antara pria dan wanita. Ini penting karena nanti ada teman yang menafsir bahwa perceraian Paulus itu mungkin saja karena dia melanggar perintah natur ini. Ada yang disebut dengan mungkin saja istrinya adalah seorang kafir, ya, yang tidak mau bertobat, lalu dia meminta perceraian dengan Paulus karena dalam interpretasi Pak Esra ya di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 8 itu agamois di situ itu dia lebih cenderung kepada duda, ya, bukan perjaka. Jadi padahal itu adalah sebuah kata yang terbuka untuk kedua pengertian itu. Nah, tetapi berdasarkan frase tetap seperti aku di dalam akhir ayat yang ke-8 itu, jadi Pak Esra lebih berat kepada Paulus menikah. Jadi kata agamois itu adalah identifikasi laki-laki yang tidak menikah karena perceraian. Nah, lalu di situ menjadi alasan bagi pembenaran perceraian Paulus. Ya. Nah, karena wanitanya itu kafir dan kedua mungkin saja wanita itu menyukai sesama jenis atau memiliki penyimpangan seksual. Nah, itu penting karena natur pertama. Bahwa kekristenan mengajar pernikahan itu hanya dan mutlak absolut pria dengan wanita. Kedua, pernikahan itu adalah sebuah perjanjian kudus. Ya.
Nah, atau pernikahan kudus ya. Nah, pernikahan kudus adalah satu istilah yang mengintisari dari nilai-nilai para substansi pernikahan dan para pihak yang ada dalam pernikahan itu. Yang pertama adalah para pihak di situ, Allah lah kreator pernikahan, inisiator dan kreator pernikahan. Inisiator. Kejadian 1, ya, inisiator dan kreator. Ya, dasar teksnya adalah dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Ya. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri dan seterusnya. Dia menempatkan Allah sebagai inisiator pernikahan. Kemudian setelah dia memberi kesempatan kepada Adam untuk mencari pasangannya di antara semua pasangan makhluk yang ada, dia nggak dapat. Lalu Tuhan menidurkan dia, ambil satu tulang rusuknya, membentuk seorang wanita dan mempersatukan mereka. Jadi teks itu tegas sekali bahwa dia adalah kreator. Ya. Nah, lalu yang kedua, para pihak di dalam pernikahan itu, pria dan wanita itu adalah seorang benar Allah. Jadi seorang kudus. Oke. Jadi kalau saya menikah, pasangan saya harus seorang percaya Yesus. Saya lahir baru, istri saya harus lahir baru. Nah, kalau itu terpenuhi, hakikat dari semua para pihak, jadi suami, istri, kemudian Allah sebagai kreator pernikahan itu, lalu terjadilah pernikahan kudus. Nah, pernikahan kudus itu, hubungan yang kudus itu adalah konsekuensi logis dari terciptanya perjanjian kudus di antara perjanjian suci sakral di antara pria dan wanita itu. Nah, lalu yang kedua dari pengertian itu adalah bahwa kudus itu ini penting nanti untuk melihat perceraian, nilai perceraian. Nah, pernikahan kudus itu secara harafiah sebenarnya dipotong dari dan diperuntukkan bagi. Jadi kalau misalnya saya menikah, ketika saya menikah dengan istri saya dipotong dari keluarga saya. Istri saya dipotong dari sana. Lalu dipotong. Kau akan meninggalkan orang tua. Ya. Lalu diperuntukkan hanya bagi. Hanya saya dipotong untuk istri saya, Ibu Rini. Ibu Rini dipotong dari keluarganya hanya untuk saya. Nah, itu pengertian pernikahan kudus. Jadi kemudian ada keterlibatan seksual dan seterusnya. Itu adalah konsekuensi dari kedalaman hubungan di antara keduanya sebagai sesama orang kudus. Tidak lagi dua, melainkan satu. Nah, yang ketiga adalah sifat dari perjanjian itu adalah seumur hidup. Ya, seumur hidup. Jadi, kalau misalnya Matius pasal 19 ayat 5 sampai 12 itu berkata, itu saya mengutip ayat ini karena ini adalah statement langsung dari Kristus. Yang tentu pertama dia adalah pelaku pernikahan pertama di Kejadian pasal 2. Dialah yang merancang dan melakukan pernikahan bagi Adam dan Hawa. Jadi pernyataan Kristus dalam Matius 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-12 itu adalah otoritatif. Itu sebabnya dia mempunyai hak dan otoritas menilai tindakan Musa yang memberikan surat cerai kepada pria dan wanita yang menikah dengan nilai tertentu. Ya. Nah, jadi itu perjanjian seumur hidup. Jadi kalau begitu, apakah pernikahan atau perceraian di dalam pernikahan itu boleh dilakukan? Kristus secara tegas mengatakan itu bahwa bisa dilakukan perceraian dalam ayat 9 Matius pasal 19 dengan catatan. Catatan itu adalah karena berzinahan. Nah, ada orang yang menafsirkan perzinahan di situ dengan berbagai macam pengertian. Pengertian yang pertama adalah perzinahan yang dimaksudkan di situ adalah pernikahan yang di luar kodrat yang pertama tadi, bukan pria wanita. Mungkin wanita yang menceraikan atau diceraikan itu adalah karena dia suka lawan jenisnya. Atau di dalam PL juga ada loh orang yang suka bersetubuh dengan binatang. Jadi perzinahan yang disebut di situ disebut sebagai hubungan kebejatan seksual. Ada yang berkata seperti itu. Nah, ada juga yang berkata bahwa perzinahan yang ketiga di situ adalah
bahwa ini adalah dari kata itu porneia yang ditulis dalam bentuk intensif ya. Jadi itu adalah sebuah perilaku penyimpangan atau pengkhianatan, pengkhianatan terhadap pernikahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu kalau kita misalnya melihatnya ke pasal 18, di situ ada metode yang disampaikan oleh Yesus untuk menyelesaikan konflik. Maaf Pak Beam. Ya. Dilakukan secara berulang-ulang, bisa diulang dari situ karena tadi putus. Dilakukan secara berulang-ulang, di mana di antara perulangan-perulangan itu telah dilakukan peneguran, pembimbingan, pendampingan, dan seterusnya, tetapi dia selalu mengulang-ulangnya. Nah, saya cenderung kepada yang terakhir, mengapa? Karena konteksnya di pasal 18. Ya, Matius pasal 18 itu, Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita membimbing orang yang jatuh ke dalam dosa. Pertama adalah dengan empat mata. Kalau dia tidak mendengar, panggil, ya. Kalau dia tidak mau mendengar, panggil 2 atau 3 orang saksi. Kalau dia tidak mau mendengar lagi, tegurlah dia dengan sebuah otoritas. Misalnya, mungkin konteks kita hari ini adalah majelis gereja. Atau kalau tidak, tegur di depan jemaat. Kalau dia tidak lagi mau mendengar itu, usir dia dan anggap dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau misalnya keadaan itu seperti itu, maka saya melihat ayat 19 itu dalam konteks ayat pasal 18 itu yang lebih dekat konteksnya. Jadi ini adalah perzinahan yang boleh diperceraikan itu adalah sebuah perzinahan yang benar-benar kronis ya. Orang ini benar-benar tidak dapat lagi memelihara komitmennya terhadap pernikahan pertamanya. Nah, di dalam Alkitab itu ada macam-macam nilai dari sebuah perzinahan. Hubungan seks yang disebut oleh Alkitab. Yang pertama adalah percabulan. Percabulan itu adalah hubungan yang seks yang salah di antara pria wanita yang tidak terikat pernikahan kudus. Itu percabulan. Oke. Lalu ada yang disebut dengan perzinahan. Perzinahan adalah hubungan seks yang salah yang dilakukan oleh seorang yang terikat di dalam sebuah pernikahan kudus. Perzinahan itu berarti literalnya adalah pengkhianatan. Jadi dia membuat hubungan seks yang salah dari tujuan pemotongannya tadi. Dia dipotong dari dan diperuntukkan hanya bagi. Iya, jadi ketika saya melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan ibu rini, maka itu yang disebut dengan perzinahan. Pengkhianatan terhadap ikrar kudus. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan hubungan seks yang kudus, yang suci dan memang sesuai dengan janji pernikahan. Nah, mana itu yang dilakukan oleh suami dan istri yang terikat di dalam pernikahan kudus. Nah, perjanjian seumur hidup ini menjadi penting oleh karena nilai kesetiaan itu. Pria yang sudah terikat dengan sebuah pernikahan, dia mutlak absolut hanya boleh mempunyai hubungan badan dengan istrinya. Demikian sebaliknya. Nah, lalu yang berikutnya itu, dia berasas monogami. Pernikahan Kristen itu. Monogami itu artinya sampai saya mati, pasangan saya, atau kami dua, harus ada di dalam kesendirian pernikahan itu. Pernikahan yang mono itu. Itu berarti bahwa kalau misalnya ayat 9, Matius 19 itu terjadi pada hidup saya, di mana misalnya saya menceraikan istri saya karena dia terlibat di dalam perzinahan,
baik perzinahan A, B, C tadi itu, maka konsekuensinya sebagai akibat dari asas pernikahan kita itu adalah monogami, maka saya harus hidup di dalam konsekuensinya sampai saya mati. Atau sampai pasangan yang saya ceraikan itu mati. Gitu. Mati. Artinya apapun kondisinya, apakah istri yang diceraikan itu memang dia sedang berada di dalam kesalahan yang kronis berkelanjutan, tidak menjadi alasan, tidak dapat dijadikan alasan untuk saya yang benar membangun pernikahan lagi. Jadi kalau misalnya kita menarik ini ke contoh hari ini, kalau ada si A, dia dikhianati oleh istrinya, lalu istrinya meminta dia bercerai, gitu. Ini orang-orang sama-sama percaya itu, maka meskipun istrinya terbukti sah dan meyakinkan di depan peradilan bahwa dia terbukti berzina dan dia tidak lagi berkeinginan untuk kembali kepada suaminya itu, maka sepanjang suami istri yang berzina ini hidup, suami yang kudus ini tidak boleh menikah kembali. Nah, itu pernikahan Kristen. Ya. Nah, jadi, lalu berikutnya itu adalah sebentar Pak, saya simpulkan dulu sedikit. Jadi, pertama, perceraian itu dimungkinkan ketika terjadi perzinahan yang sangat-sangat kronis. Ya. Begitu Pak? Oke. Yang kedua, setelah bercerai, apabila yang diceraikan itu masih hidup, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa menikah dengan orang lain lagi. Benar. Ya, berdasarkan konsep penyatuan seumur hidup antara pria dan wanita, karena dia diputus dari keluarganya dan bersatu dengan istrinya. Diputus dalam pengertian yang engkau akan meninggalkan ayahmu dan ibumu lalu bersatu dengan istrimu. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, oke. Silakan Pak, dilanjut Pak. Ya, itu yang disebut dengan nilai kekudusan pernikahan secara kuantitatif. Jadi secara kualitatif artinya itu pernikahan di antara orang benar oleh Allah yang benar. Itu di antara orang yang kudus oleh Allah yang kudus. Itu kualitatif. Kuantitatifnya adalah kekhususan peruntukan. Saya hanya untuk istri saya hanya untuk saya. Di luar itu perzinahan. Ya. Perzinahan. Nah, yang berikutnya adalah bahwa pernikahan itu dirancang oleh Allah sebagai institusi di mana kita dapat mengimplementasikan keutuhan pribadi kita sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, sebenarnya kita harus tahu bahwa dari perjanjian lama, dari ayat 1 pasal 1 Kejadian, kita sudah tahu bahwa Allah itu lebih dari satu pribadi. Dari kata Elohim. Elohim. Kata yang pertama. Ya, dikatakan di situ, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ya. Studi kita terhadap kata Elohim itu menunjukkan bahwa itu adalah kata jadian dari kata Eloah ditambah dengan akhiran im maskulin yang berarti akhiran jamak. Nah, tentu penulis itu, Musa pada waktu itu, apakah dia mengerti konsep Tritunggal atau tidak? Saya tidak tahu. Tetapi studi konkordatif kita sampai nanti di perjanjian baru, kita baru tahu Allah itu Tritunggal. Nah, ketika Allah menciptakan kita dalam gambar dan rupanya, yang dimaksudkan bukan hanya natur pribadi Allah sebagai memiliki pribadi, adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi sosialitas di dalam hubungan tiga Tritunggal itu juga turun menjadi natur manusia yang diciptakan. Itu sebabnya Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Memang dalam konteks dekat di situ, dalam konteks dekat di situ itu berbicara tentang hubungan pria wanita. Tetapi dalam natur manusia kita ini adalah individu dan sosial, gitu. Nah,
sehebat-hebatnya sebuah sosial yang kita bangun menjadi komunitas hidup, ia terbatas untuk implementasi natur kita sebagai seorang makhluk sosial yang bisa berpenetrasi, bisa berbagi, dan seterusnya satu dengan yang lain. Intim apapun hubungan sosial itu, hubungan sosial yang paling dapat saling memasuki, yang sempurna seperti hubungan Allah Tritunggal adalah hubungan suami istri. Jadi itu sebabnya sebenarnya kalau kita mengerti pernikahan itu adalah wadah di mana kita dapat mencapai optimasi nilai hidup kita sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita. Gitu. Jadi kalau Anda optimal, pernikahanlah tempatnya. Dan pernikahan itu tidak ada yang balik langsung sempurna, nggak ada. Itu proses. Ya. Makanya bulan madu sebenarnya harus dia berlanjut kepada kehidupan madu. Tahun-tahun madu. Tahun-tahun kenikmatan. Ya. Jangan di awal ini saja yang kita. Ya. Iya. Nah, yang terakhir adalah natur pernikahan Kristen itu, dia tempat mencapai tujuan Allah. Tujuan Allah adalah manusia menguasai dunia, betul? Kejadian 1 ayat 27. Tetapi ayat 28 pasal 1 itu regenerasi, beranak cuculah kamu, dan seterusnya. Nah, jadi ada tujuan-tujuan pernikahan yang menjadi sasaran dari pernikahan. Nah, ketika kita bermasalah dengan pernikahan kita, apakah kemudian kita boleh bercerai? Itu topik kita kan. Nah, ada beberapa pandangan tadi, tapi karena kita kembali ke sini, jadi kita membatasi kita pada poin itu saja. Nah, jadi kalau kita lihat dalam tujuan pernikahan itu macam-macam ya, kita saling menolong, bersekutu, regenerasi, kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, persoalannya kembali seperti tadi, bagaimana pandangan Alkitab dengan perceraian dan pernikahan kembali. Saya ringkas saja Pak Peter ya, untuk menjawab ini. Yang pertama adalah untuk perceraian seperti yang saya jelaskan tadi, Allah mengizinkan perceraian itu dengan catatan itu. Tidak ada terminologi lain, tidak ada arti lain dari kata boleh bercerai dalam ayat 9 itu dengan kehadiran kata kecuali. Jadi dalam hukum, ya dalam hukum yang disebut kata kecuali itu disebut dengan penyimpangan. Penyimpangan itu bukan sebuah kesalahan dalam terminologi hukum, tetapi itu adalah sebuah hukum baru yang harus ditempuh dalam situasi yang tidak ideal. Pernikahan itu seharusnya seperti ini. Tetapi kalau ada satu bagian yang jika bagian itu tetap menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan yang kita lanjutin berikutnya, salah satu akan mati atau apa, mesti ada masalah. Nah, karena itu dibolehkan ya sebuah intervensi penyimpangan. Jadi kalau misalnya karena berzina kata Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 9 itu boleh. Tetapi kemudian dia tidak kembali membangun sebuah natur pernikahan yang sama dengan ketika keduanya perjaka dan virgin. Karena bagian selanjutnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang menikah dengan wanita yang diceraikan itu berzina. Demikian pula pria yang menceraikan dia. Meskipun dia benar, kalau dia menikah lagi sama aja. Gitu. Nah, menarik ya nilai perceraian yang dipersoalkan oleh para ahli Taurat Farisi itu kepada Tuhan Yesus. Kenapa Musa mengizinkannya? Nah, kalau kita membaca bagian Tuhan Yesus jelas. Bukan demikian pada awalnya. Ya. Tuhan Yesus bilang, bukan demikian awalnya. Musa memberi itu adalah sebagai bukti ketegaran hatimu. Dengan lain perkataan, Tuhan Yesus mau berkata kepada para ahli Taurat, surat cerai itu sebenarnya adalah bukti legal, bukti tertulis, bukti autentik yang dikeluarkan oleh institusi hukum dalam institusi keyahudian
untuk membuktikan bahwa saya yang bercerai ini orang yang nggak bisa diatur, orang yang tidak bisa memaafkan, orang yang tidak bisa mengampuni, Karena bisa diperbaiki. kekerasan hati ya. Nah, itu. Itu poin Jadi, Tuhan Yesus ya. itu poin Tuhan Yesus. Jadi baik kepada saya maupun kepada istri saya. Gitu. Nah, setelah itu, Ya. efek sosialnya adalah ketika kami membangun hubungan dengan orang lain lagi untuk berharap membangun sebuah pernikahan yang baru, orang akan lihat itu. Ini suratnya loh. Kamu mau menikah dengan orang yang kayak gini. Gitu. Nah, jadi itu nilai perceraian di dalam Alkitab. Jadi apakah pernikahan itu, perceraian itu adalah sebuah tindakan yang legal? Bisa dikategorikan legal dalam pengertian aspek perceraiannya, gitu. Tetapi tidak ada legalitas untuk pernikahan selanjutnya dalam perceraian hidup, kecuali salah satunya mati. Gitu. Nanti. Ya. Nah, lalu, oh ya, silakan. Masih ada, Pak? ya, lalu hubungannya dengan topik kita hari ini, gitu. Sebentar, jangan dulu lanjut, Pak. Gitu. Sabar. Tadi ada sempat Bapak singgung soal kesempurnaan citra Allah dalam hidup seseorang itu adalah ketika dia masuk dalam pernikahan. Bagaimana dengan orang yang memang seperti yang dikatakan firman Tuhan, dia punya karunia berselibat. Itu menurut Bapak gimana, Pak? Begini, Tuhan Yesus yang mengatakan itu di dalam ayat 12. Ya. Oh iya. Pasal 19, Matius pasal 19 ayat 12. Tuhan Yesus yang berkata seperti itu, bahwa ada beberapa kategori orang yang tidak bisa menikah. Pertama, karena kelahiran. Yang kedua, karena dibuat oleh orang lain. Lalu yang ketiga adalah karena kepentingan kerajaan Allah. Nah, begini, yang saya sebut dengan kesempurnaan tadi adalah kesempurnaan aspek komposisi individu dan sosial. Oke. Nah, waktu seseorang berkata bahwa dia tidak mau menikah untuk kepentingan kerajaan Allah, apa yang dia maksud? Saya kira yang dia maksudkan adalah untuk menjadi pewarta kebenaran Allah. Ya. Kalau misalnya dalam konteks Paulus, saya kira yang dia maksudkan adalah dia ingin berkonsentrasi pada pelayanan sosial yang lain, bukan sosial yang terikat di dalam pernikahan. Tapi ini adalah sosial yang lebih luas. Jadi kalau kita membaca misalnya dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 18-19 dan kemudian dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29, itu dia berkata, setiap hari aku memikul maut. Setiap hari aku menjadikan diriku segala-galanya. Gitu. Untuk apa? Memikirkan orang lain. Gitu. Memikirkan bagaimana orang diselamatkan. Gitu. Jadi hanya cuman catatannya memang seperti saya katakan tadi, sehebat apapun dedikasi dan pengalaman kita di dalam sosial yang lain, ada yang sangat khusus dalam hubungan pribadi dalam pernikahan. Dan saya kira itu yang memang tidak ada di dalam hubungan sosial yang lain. Ya, hubungan seks antara pria dan wanita yang kita tidak bisa, yang kudus ya, yang kita tidak bisa dapat deskripsi. Di dalam hubungan sosial manapun. Ya, hanya antara suami dan istri ya. Iya, betul. Oke. Jadi bukan berarti bahwa kepentingan sosial yang lain tidak dapat dicapai kalau dia tidak menikah. Ya. Nah, begitu. Ya. Oke, Pak. Adakah di dalam Perjanjian Lama kasus tokoh Alkitab yang bercerai? Ini saya ingin menanyakan sesuatu yang lain, tapi ini dulu. Saya kurang begitu tahu ya, tapi kalau poligami banyak ya.
Ya, saya ingin bertanya poligami sebenarnya, tapi Iya. tapi saya mencoba mengingat-ingat Iya. apakah apakah Ah, Bapak pernah menemukan. Tapi yang selama ini saya periksa tokoh-tokoh dalam perjanjian lama mulai dari Abraham sampai ya, kepada bahkan kepada Hosea ya, kita ya, menemukan di sana nabi-nabi kecil itu nampaknya tidak ada tokoh yang bercerai. Menurut Bapak gimana? betul. Ada nggak Bercerai kira-kira? betul. Dalam pengertian Begini yang ya. diizinkan, yang diberikan surat oleh Musa, tidak pernah ada dicatat. Menurut saya, ya, apakah saya ada yang Ah, terlewatkan atau gimana? saya juga tidak teliti hal itu, tetapi sepengetahuan saya tidak ada. Oke, Artinya kalau begitu kita tokoh-tokoh, pindah aja ke topik. tokoh-tokoh, ya artinya tokoh-tokoh benar ya, tokoh-tokoh yang Ya, dipakai oleh Allah sebagai mm-mm, jalur ya, utama kewahyuan. Gitu. ya. Abraham itu Lalu, punya istri pertama, berikut-berikutnya ada, tapi yang pertama dia tidak ceraikan. ya, ya, betul Salomo Pak. juga begitu, Nah sekarang sampai 700 orang gitu, dia tidak ceraikan. sampai 1.000 orang yang lain gundik. Iya. Ya gini Pak, jadi kadang-kadang pernikahan-pernikahan Kristen ini diserang dari sisi ini bahwa kenapa Kristen memegang konsep monogamis, padahal di Alkitab ada tokoh-tokoh yang begitu terkenal seperti Abraham dan lain-lain itu yang poligami, begitu. Ya, Kira-kira kalau mereka begini. menggunakan dalil ini gimana Pak? Kita akan bicara Dalil untuk membela bahwa Kristen bisa monogami atau mungkin juga kita bisa menjawab serangan dari luar di luar kekristenan yang berkata bahwa Kristen juga sebenarnya monogami konsep pernikahannya berdasarkan ya, tokoh-tokoh Alkitab itu. begini ya. Eh, Tidak pernah Allah membenarkan pernikahan, tidak ada pernyataan Allah untuk membenarkan pernikahan-pernikahan eh, selanjutnya dalam sebuah pernikahan hidup dalam Alkitab. Contoh saja misalnya seperti pernikahan Abraham dengan uh, Hagar atau Keturah, Ya, atau misalnya dengan Yakub cucunya, ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub dengan 4 orang Yakub. istri. Ya. Di dalam identifikasi Alkitab selalu menjelaskan bahwa istri sahnya itu adalah siapa ini, Rahel. Rahel. Iya betul. Lalu kemudian yang Lea, lain itu Lea. selalu dikatakan Lea, ya, selalu dikatakan bahwa itu gundiknya si A, ini gundiknya si hambanya si A, ini hamba si B. Gitu. Lalu misalnya di dalam tokoh-tokoh yang lain lah, selalu dikatakan bahwa Tuhan mempersoalkan hubungan-hubungan itu. Geisler bilang begini, pernikahan poligami yang dilakukan oleh Alkitab itu, dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab itu bukanlah sebuah tindakan yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi di dalam batas-batas tertentu, Allah mengakomodirnya, ya, menerimanya. Ya. Saya kira yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai Geisler sebagai mengakomodir itu adalah seperti kasus-kasus yang kita terima pada hadapi atau lihat hari-hari ini. Ada tokoh, ya, ada orang, atau jemaat di antara kita lah. Mereka menikah, lalu mereka bercerai, menikah lagi, dan seterusnya. Atau ada di sebuah desa di mana ayah saya pernah melayani. Itu mereka tinggal satu rumah, tapi Kristen. Ya, mereka ini orang anggota gereja gitu. Iya, iya. Nah, itu
dia tinggal bersama dengan 4 orang istrinya. Gitu. Nah, lalu ketika ayah saya datang, lalu dibicarakan baik-baik dan diberi pengertian yang benar, akhirnya dia memang tinggal dengan istri pertamanya. Mereka dua pindah dalam sebuah blok rumah tersendiri, tapi dia bertanggung jawab untuk semuanya, gitu. Ya. Untuk tempat istrinya dan seterusnya. Itu dilakukan atas ketidaktaatan. Ya, tetapi waktu itu mereka sudah di dalam, waktu papa saya pindah ke situ, sebelumnya itu mereka sudah orang percaya. Dan semua pernikahannya dilakukan secara gereja. Gitu. Gereja. Iya. Tapi bukan oleh ayah saya. Itu ya. Iya. Nah, jadi yang pengakomodiran yang dimaksudkan oleh Geisler itu menurut saya bukan berarti Allah kompromi. Ya, kompromi atau menerima dosa itu sebagai bagian dari sebagai eksis di dalam kekudusan Allah. Enggak. Bukan itu yang dimaksud Geisler. Tapi Geisler itu bicara tentang ya seperti kita dalam hubungan kita sehari-hari. Kalau ada anak kita atau saudara kita yang punya kekurangan, ya udah terima aja. Gitu. Tetapi kita tidak pernah berkata bahwa keadaan kealpaan itu sebuah kebenaran. Gitu. Oke, baik. Jadi Alkitab atau Allah memandang bahwa semua pernikahan poligami itu salah. Dan itu ditegaskan oleh Kristus di dalam ucapannya dalam Matius 19 itu. Ayat 3, ayat 9, 10, dan 11 itu. Ya, jadi teologinya adalah pernikahan Kristen itu monogami. Mutlak. Jika ada poligami, mutlak monogami. Jika ada poligami, itu adalah berdasarkan pertimbangan etis. Bisa saya bilang begitu, Pak? Mungkin. Maksudnya di dalam praktek kita sebagai. Ya, itu pasti penyimpangan, ya. Itu pasti penyimpangan. Ya. Lalu yang kedua, menurut saya kalau saya seorang gembala, saya pasti menyampaikan apa adanya. Ya. Nah, itu kalau kalau dia bersikukuh dengan itu, berarti bahwa itu yang dikatakan tadi, tegar hati tadi. Oke. Ya. Jadi kita tapi tidak perlu dipecat dari jemaat kan? Nah, kalau saya tidak pecat. Jadi ini begini, kadang-kala kita sebagai gembala, saya sebagai gembala junior ini perlu tahu sampai di dalam batasan mana kita perlu memberi semacam ruang bagi jemaat untuk pertimbangan seperti yang dibilang orang, daripada dia mempermalukan komunitas Kristen dengan cara tinggal sebagai orang yang kumpul kebo misalnya. Ya. Jadi itu yang saya maksud sebagai keputusan etis tadi, Pak. Boleh begitu. Tapi begini, kalau di dalam praktek kehidupan jemaat, biasanya orang-orang seperti itu, kalau mereka mau berkebaktian dan sebagainya, biasanya mereka diterima. Tapi untuk jabatan-jabatan pelayanan, apa saja, bahkan pelayanan sekecil-kecil apapun di gereja, kolektan sekalipun, penerima jemaat sekalipun, biasanya mereka tidak dilibatkan. Dan kita memberitahu alasannya. Gitu. Nah, demikian pula dalam perjamuan kudus. Ya, dalam perjamuan kudus, karena misalnya kalau kita membaca Alkitab mulai dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dan seterusnya sampai 34, itu Tuhan berkata, ujilah dirimu sebelum engkau masuk perjamuan kudus. Kalau ada yang salah dan seterusnya, minta ampun. Nah, saya bilang, kalau misalnya saya ada dalam kondisi begitu, ada dalam sebuah pernikahan yang kudus, kemudian saya juga punya hubungan yang salah dengan wanita yang lain, yang mungkin oleh institusi negara bisa dianggap sebagai pernikahan atau hubungan perkawinan yang sah, dan seterusnya. Tapi kan itu tidak mengubah keadaan yang sebenarnya. Ya. Artinya, saya pernah bilang begini, kalau dinikahi, kalau ada di dalam sebuah pernikahan hidup, perceraian hidup, lalu menikah, gitu, seluruh pendeta di bumi
menumpangkan tangan memberkati Anda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak mengubah substansi bahwa Anda sedang ada dalam perzinahan. Jadi itu sebabnya di dalam gereja kita tidak melibatkan orang-orang begitu di dalam pelayanan ataupun terlibat di dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu banyak bisa mati ya. Kalau bermain-main. Sesuai dengan surat Korintus. Iya. Pak, kita akan kembali ke pertanyaan ini, Pak. Ya. Karena saya pikir teman-teman juga sudah menangkap poinnya, sudah berkali-kali menegaskan bahwa no polygamy in Christian theology. Ya. Ya kan? Dan tidak ada perceraian di dalam teologi Kristen kecuali di dalam kondisi yang sangat parah. Betul. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu kemudian tidak ada setelah bercerai dan pasangan yang lama masih hidup, lalu kemudian dia menikah. Dia bisa sah di mata hukum, tetapi secara teologis Alkitab tidak memberi peluang untuk itu. Betul. Ya, sebentar Pak. Jadi teman-teman yang dimanapun saudara berada, Pak Beam ini juga punya salah satu gelarnya adalah sarjana hukum. Jadi menurut saya beliau memahami persis tentang hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga ketika saudara mendengar dari penjelasan tadi, beliau sempat mengutip beberapa, bukan hanya ayat Alkitab, tapi ayat undang-undang juga. Yang saya tidak pernah baca soal itu, hanya dengar aja. Oke Pak, kita kembali kepada teks tentang Paulus betul tidak bercerai. Saya pikir sebenarnya ini tidak terlalu sulit untuk menjawab jika kita mengerti proses hermeneutik yang benar terhadap teks ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Begini. Saya baca teks yang menjadi asumsi beberapa teman yang berkata bahwa Paulus itu pernah menikah dan kemudian bercerai. Dan mengapa dia bercerai? Lalu bagaimana dalam keadaan perceraian berikutnya? Itu diambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. 1 Korintus pasal yang ke-7. Oke, kalau saudara-saudara atau teman-teman, ya, kalau teman-teman mengikuti pembicaraan topik ini di berbagai media ya, termasuk YouTube, terutama YouTube, ayat ini yang mereka pakai sebagai dalil. Tapi saya akan mengevaluasi sistem pendekatannya, ya. Nah, ayat pasal 7 ayat 1 sampai 16 itu bisa dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ayat 9. Yang keempat. Iya. 1 Korintus 7 ya. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Itu dia bicara tentang orang-orang yang masih perjaka dan perawan. Ya. Nah, kemudian sisanya berikutnya adalah dia berbicara tentang orang-orang yang menikah tetapi kemudian bercerai. Ya. Kemudian mereka bercerai. Nah, yang dikatakan oleh Pak Esra Soru tadi dalam ayat 8 itu dikatakan, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, nah itu orang-orang yang tidak kawin itu diterjemahkan dari kata agamois, yang sebenarnya saya membaca komentari dan lain sebagainya, kata itu terbuka untuk semua kualifikasi, apakah jenis bujangan seorang yang tidak, ya, apakah dia seorang perjaka atau dia seorang duda. Nah, cuman Pak Esra dia memilih berkecenderungan untuk memilih kata agamois itu adalah untuk duda. Mengapa?
argumentasinya di frase terakhir ayat 8 itu dikatakan supaya baiklah mereka tinggal di dalam keadaan seperti aku. Nah, kata seperti aku itu jika dirujuk kepada kata agamois di bagian A, lalu ditarik ke konteks menikah lagi atau tetap dalam kondisi itu logikanya kata Pak Esra, itu adalah orang yang sudah menikah lalu bercerai. Sehingga Pak Esra dan teman-teman lebih cenderung berkesimpulan bahwa ayat ini meneguhkan asumsi bahwa Paulus itu pernah menikah dan bercerai. Tetapi bercerai. Nah, tetapi kesimpulan itu menurut saya kurang begitu baik, kurang begitu tepat ya kalau kita membaca konteks selanjutnya. Ya. Konteks selanjutnya itu di dalam ayat yang ke-9 ya, disitu dikatakan, tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Halo? Halo? Wah, ini ada trouble ini. Halo? Nah, ini ada. Halo? Ini belum ada suaranya. Shalom? Halo? Ini tidak ada. Halo? Jawabnya di sini. Halo? Aduh, apa yang terjadi, saudara? Halo? Oci? Oci? Tolong. Ambilin air biasa. Aduh, kenapa ini ada gangguan? Itu.
Halo? Halo? Udah. Halo? Halo? Nah, ini apa yang bunyi nih? Halo? Halo? Di mana ini? Cek, cek, cek satu. Ya, dengar sudah. Cek Halo? 1 2 cek. Ya, saya sudah bisa dengar suara Bapak. Dengar suara saya, Pak? Ya, bisa. Sudah bisa dengar. Halo? Halo? Cek 1 2. Ya, saya bisa dengar suara Bapak sudah.